Ingat 7 perwira polisi dalam kasus Verdi Sambo ex-Kadif Propam Polri, meski sempat mencuri perhatian dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, namun hal itu tak pengaruhi karirnya. Terbaru di 2025, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP, Cak Putranto kini naik pangkat. Mantan anak buah ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo itu dapat jabatan baru di Polda Metro Jaya. Cak Putranto disebut-sebut sempat terlibat kasus pembunuhan Brigadir J. Cak Putranto mendapatkan jabatan baru. Setelah menjalani demosi setahun pada 1 Agustus 2024, pengangkatan jabatan ini diketahui berdasarkan surat telegram nomor ST 1/2025 tertanggal 2 Januari 2025. Ya benar, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arysyam Indradi dalam keterangannya, dalam jabatan barunya, Cak Putranto akan menjabat sebagai Kabag Binopsnal di Treskrimum Polda Metro Jaya. Dia menggantikan AKBP Indra S. Tarigan, sedangkan Kabag Binopsnal Ditbinmas Polda Metro Jaya yang sebelumnya dijabat Cak Putranto kini diisi oleh Indra S. Tarigan. Cak Putranto merupakan satu dari 7 anggota Polri yang terjerat kasus obstruction of justice perkara penembakan Brigadir Yosua oleh Verdi Sambo. Berikut jabatan baru 6 polisi lainnya selain Cak Putranto yang terkait kasus Verdi Sambo. 1. Kombes Budi Herdi Susianto mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan. Kombes Budi Herdi Susianto masuk dalam jajaran perwira yang dipromosikan sebagai Jenderal Polri. Hal ini tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST 25/11/2024. Dalam salinan keputusan mutasi yang diterima beberapa waktu lalu tertulis Kombes Budi Herdi Susianto dipromosikan dari jabatan sebelumnya di Kabagian Hak Rowatpers SSDM Polri ke jabatan Karwatpers Polri. Di jabatan barunya, Kombes Pol Budi akan mendapat pangkat Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Ia menggantikan Brigjen Pol Ertel Steven yang digeser menjadi Karodalpers SSDM Polri. Kombes Budi Herdi Susianto dinonaktifkan dari jabatannya terhitung sejak Rabu, 20 Juli 2022. Penonaktifan ini merupakan imbas dari kasus polisi tembak polisi yang diduga melibatkan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J dengan Baradae di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Verdi Sambo. Budi sendiri dihukum bukan karena terlibat langsung dalam pembunuhan Brigadir J. Dia hanya tidak tahu bila informasi yang disebarkannya telah terjadi baku tembak antara korban dengan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu ternyata salah. 2. Kombes Pol Susantoya terakhir menjabat sebagai penyidik tindak pidana Mediateca 2 Bareskrim Polri. Sebelumnya ia sempat dipindah ke Yanma Polri ketika kasus Sambo terjadi. Kombes Susanto menjabat sebagai Kabag Gakumro Provos Div Propam Polri. Profil Kombes Pol Susanto, dulu dimutasi karena kasus Verdi Sambo, kini dapat jabatan baru sebagai penyidik tindak pidana Mediateca 2 Bareskrim Polri. Tribun Pekanbaru, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutasi Kabag Gakumro Provos Div Propam Kombes Susanto. Keputusan ini tertera dalam surat telegram khusus Kapolri bernomor ST 17518/2022, tertanggal 23 Agustus 2022, mutasinya tersebut lantaran dirinya disebut menghilangkan sejumlah barang bukti di TKP tewasnya Brigadir J. 3. Kombes Pol Deni Setia Nugraha Nasution saat pembunuhan Brigadir Yosua terjadi, Deni Setia menjabat Sesro Paminal Div Propam Polri. Ia kemudian dimutasi ke Yanma Polri karena terseret kasus tersebut, kemudian, ia dipulihkan dengan mendapat jabatan baru sebagai Kabagjian Lingrojian Strasops Polri sejak Agustus 2022. Kombes Deni ditugaskan sebagai Pamen Yanma Polri karena diduga terkait dengan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, sebelum dimutasi di Yanma Polri. Deni Setia menduduki posisi sebagai Sesro Paminal Div Propam Polri 4. Kombes Pol Murbani Budi Pitono Murbani menjabat sebagai Kabag Renmin Div Propam Polri ketika kasus Verdi Sambo terjadi. Ia kemudian dipindah ke Yanma Polri sebelum kini menjabat sebagai Irbid Jemens 2 Itwil 3 Ituasum Polri. Polri menjatuhkan sanksi mutasi bersifat demosi kepada Kombes Murbani Budi Pitono, MBP, selaku mantan Kabag Renmin Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam. Sanksi dijatuhkan berdasarkan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, KEP, yang digelar Rabu, 28 September 2022, kemarin. Dikenakan sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi selama 1 tahun semenjak dimutasikan ke Yanma Polri, kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan kepada wartawan.
Kamis, 29 September 2022. 5 AKBP Handik Zusen Perwira Menengah Polri ini kini menjabat Kasubagopsal Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Ia sempat menjabat sebagai Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebelum akhirnya dimutasi karena terseret kasus Verdi Sambo. Mabes Polri bahkan menahan AKBP Handik Zusen dalam kasus penembakan yang diduga diotaki oleh Irjen Verdi Sambo. AKBP Handik Zusen ditahan di Mako Brimob Kelapa II, Depok. Ia dituduh melakukan pelanggaran kode etik. 6. AKBP Ari Cahya Nugraha ex anak buah Verdi Sambo. AKBP Ari Cahya Nugraha belum lama ini dilantik sebagai Kapolres Demak di lingkungan Kapolda Jateng. Dirinya menggantikan AKBP Muhammad Purbaja. Purbaja mendapat posisi baru sebagai Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Jateng. Sebelumnya jabatan itu diduduki AKBP Rahman Wijaya. Sosok AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai disebut-sebut dalam sidang obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan kasus kematian Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Dia menjadi satu dari sejumlah personel Polri yang dihubungi Verdi Sambo sesaat setelah penembakan Yosua pada Jumat, 8 Juli 2022. Acai yang saat itu menjabat sebagai Ex-Kanit I-Subdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, Dittipidum, Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Polri sempat melihat jenazah Yosua tergeletak di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Perwira menengah Polri itu juga sempat diminta untuk membantu melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi penembakan. Ia kemudian dimutasi ke pelayanan markas, Yanma, Polri imbas kasus ini. Tanggapan Polri Kadif Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengatakan, pemberian jabatan dan kenaikan pangkat itu merupakan kebijakan pimpinan melalui pertimbangan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, Wanjakti, Polri. Kebijakan pimpinan dalam memberikan reward atau punishment agar dilaksanakan lewat rapat Wanjakti. Lewat rapat Wanjakti itulah yang akan memutuskan seseorang mendapatkan reward atau punishment, kata Sandi kepada wartawan di Auditorium Mutiara Stik PT IKA, Jakarta Selatan, Senin, 9 Desember 2024, lalu, mantan Kapolrestabes Surabaya ini menyebut, baik anggota yang berprestasi maupun yang bermasalah akan mendapat konsekuensinya masing-masing. Bagi anggota yang baik akan diberikan penghargaan atau reward, sedangkan yang bersalah akan diberikan sanksi etik. Tetapi, memberikan tindakan itu juga berdasarkan putusan dalam hal ini ditentukan Wanjakti, jelas Jenderal Polisi Bintang 2 itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!